Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Beragam kabar sepak bola terbaru sudah kami siapkan, mulai juara Piala AFF, Liga Champions, transfer pemain, sampai aksi seru di Carabao Cup. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Vietnam memastikan gelar Piala AFF 2026 setelah menahan Thailand 2-2 pada leg kedua final di My Day National Stadium, sekaligus menang agregat 4-2. Thailand sempat unggul lewat Yotsakom Burapa pada menit ke-12, tetapi Vietnam menyamakan skor lewat gol bunuh diri dari Chachai Butprom pada menit ke-52. Thailand kembali memimpin lewat Wancai Jarunongkrang pada menit ke-85 sebelum Wancai malah mencetak gol bunuh diri pada menit ke-93 yang mengunci skor 2-2. Vietnam pun tetap berpesta sebagai juara dan mempertahankan gelar Piala AFF. Gelar 2026 jadi titel keempat The Golden Star Warriors, sekaligus membuat mereka menyamai Singapura sebagai tim dengan koleksi gelar terbanyak kedua. Thailand masih memimpin jauh dengan 7 trofi dari 12 final yang mereka jalani. Menariknya, Singapura punya rekor sempurna karena 4 kali tampil di final, semuanya berujung juara menurut data turnamen. Sementara itu, Indonesia masih mencari trofi pertama meski sudah 6 kali mencapai final. Jadi, Vietnam sudah naik level, tinggal Indonesia yang belum menemukan resep juara di panggung AFF. Dari Asia Tenggara, terbang ke Algeria membahas kursi pelatih. Roberto Martinez ternyata serius mengejar kursi pelatih Algeria. Menurut laporan Footmer 1, ex-pelatih Portugal itu siap memangkas tuntutan gajinya agar sesuai dengan anggaran federasi. Martinez juga bersedia menerima pelatih asal Algeria sebagai bagian dari stafnya. Ketertarikannya muncul setelah melihat potensi besar skuad Phoenix yang dinilainya punya materi menjanjikan. Martinez kini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Portugal usai Piala Dunia 2026. Sebelumnya, ia 6 tahun menangani Belgia dan membawa mereka finish ketiga di Piala Dunia 2018. UEFA dikabarkan siap mencabut ancaman boikot terhadap turnamen FIFA. Menurut BBC, Badan Sepak Bola Eropa itu sudah menerima jaminan resmi bahwa rencana Gianni Infantino menjual saham Piala Dunia ke investor swasta tidak akan diulang. Masalah ini akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif UEFA di Monaco, Kamis. Jika ancaman boikot resmi ditarik, Piala Dunia U20 wanita di Polandia bulan depan tetap berjalan sesuai jadwal. Konflik UEFA dan FIFA sebelumnya muncul karena kekhawatiran soal campur tangan investor swasta dalam bentuk hak komersial Piala Dunia. Sekarang ke Yunani, AEK berpesta di Liga Champions. AEK Athens pesta gol 4-0 atas Levski Sofia di Opap Arena pada leg kedua playoff UEFA Champions League. Luka Jovic membuka skor disusul Barnas Varga 5 menit kemudian, sebelum Varga kembali mencetak gol untuk membawa AEK unggul 3-0. Razvan Marin melengkapi pesta lewat penalti setelah Aldair Neves menjatuhkan Jovic di kotak terlarang. Hasil ini membuat AEK menang agregat 4-0 dan kembali main di draw Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2018-2019. Viking FK menang dominan 3-1 atas Dynamo Zagreb di Lisi Arena pada leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions. Dynamo unggul lebih dulu lewat Arber Hoka sebelum Zlatko Tripic menyamakan skor lewat penalti. Viking bangkit di babak kedua lewat Edvin Asbo pada menit ke-50 dan Tobias Moi yang membuat skor akhir 3-1 sekaligus membalikan keadaan dalam agregat menjadi 5-3. Hasil ini mengantar Viking ke fase Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Geser ke Turki, Fenerbahce juga mengamankan tiket UCL. Fenerbahce menang susah payah 2-1 atas Lyon di leg kedua playoff UCL yang digelar di Sukuru Sarakoglu Stadium, Istanbul. Vedat Muriqi membawa Fenerbahce berpesta lewat gol menit ke-25 sebelum Aris Brown menggandakan keunggulan lewat sundulan pada menit ke-28. Lyon memperkecil skor melalui Malik Fofana pada menit ke-64. Hasil ini membuat Fenerbahce unggul agregat 3-2 dan memastikan tempat di fase Liga Champions 2026-2027. Buat Fenerbahce, ini jadi penampilan pertama di UCL sejak 2008-2009 setelah 10 kali gagal melewati babak kualifikasi. Usai drama UCL, kita kembali ke Portugal lewat Palhinha. Joao Palhinha resmi kembali ke Portugal dan bergabung dengan Benfica setelah meninggalkan Bayern Munchen. Transfer yang diumumkan 26 Agustus 2026 ini bernilai 14 juta euro plus bonus hingga 5 juta euro. Gelandang 31 tahun itu menaikkan kontrak sampai 2030 dengan klausul rilis 50 juta euro. Menurut laporan SofaScore, Palhinha memilih pulang ke Lisbon setelah musim lalu dipinjamkan ke Tottenham demi menit bermain yang lebih konsisten dan alasan keluarga. Di Benfica, ia juga bakal berada dengan Marco Silva, mantan pelatihnya saat masih membela Fulham.
Moussa Diaby akhirnya kembali ke Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano membagikan Here We Go setelah Leverkusen dan Al Ittihad mencapai kesepakatan verbal penuh untuk transfer winger asal Prancis itu. Proses pertukaran dokumen antara klub kini sedang berjalan. Diaby sebelumnya meninggalkan Leverkusen untuk bergabung dengan Aston Villa, lalu melanjutkan karirnya ke Al Ittihad di Arab Saudi. Kini dia diproyeksikan kembali ke Jerman dengan kontrak jangka panjang. Nilai transfernya dilaporkan berada di kisaran 25-30 juta euro. Dari Jerman beralih ke Prancis dan masa depan Dembele. PSG mulai menyiapkan kontrak baru untuk Ousmane Dembele menurut laporan MC Sport. Klub dan winger Prancis itu sama-sama ingin melanjutkan kerjasama meski beberapa detail masih harus dibereskan. Kontrak Dembele sebenarnya masih berlaku sampai Juni 2028, tapi pembicaraan soal perpanjangan sudah berjalan selama beberapa bulan. Sejak datang dari Barcelona pada 2023, Dembele berkembang jadi pemain penting PSG. Puncaknya terjadi pada 2025 saat dia membantu PSG meraih Liga Champions sekaligus membawa pulang Ballon d'Or. Kini PSG ingin memastikan sang bintang tetap di Paris lebih lama. Berikutnya ke Italia, Palermo menambah pengalaman di bawah Mister. Palermo resmi mengamankan Mattia Perin untuk memperkuat posisi kiper jelang musim 2026-2027. Kabar ini diumumkan langsung klub asal Sisilia pada Rabu 27 Agustus 2026. Perin datang setelah meninggalkan Juventus. Sempat ia bersaing merebut posisi utama selama beberapa musim. Kiper 33 tahun itu punya pengalaman lebih dari 200 penampilan di Serie A dan pernah membela timnas Italia. Kehadirannya diharapkan memberi opsi sekaligus pengalaman tambahan di bawah Mister Palermo. Kini Perin siap membuka babak baru setelah cukup lama berkutat di Turin. Willy Cambuala resmi meninggalkan Villarreal dan bergabung dengan Como sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim 2026-2027. Como mengumumkan transfer bek tengah asal Prancis itu pada 26 Agustus, lengkap dengan opsi pembelian permanen. Menurut laporan media Italia, Como bisa menembus Cambuala dengan harga sekitar 10 juta euro. Jika jadi dipermanenkan, dia dikabarkan bakal mendapat kontrak sampai 2031. Cambuala pun langsung menyambut kepindahannya dengan antusias. Dari Italia, kita menuju Spanyol bersama pesta gol Real Madrid. Real Madrid tampil ganas saat mengejar Real Sociedad 4-1 pada lanjutan La Liga 2026-2027 di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe jadi bintang utama dengan hat-trick masing-masing pada menit ke-40, menit ke-60, dan menit ke-80. Sociedad sempat menyamakan skor lewat Lukas Sucic pada menit ke-44, tetapi Madrid kembali mengambil kendali setelah jeda. Vinicius Junior ikut mencetak gol pada menit ke-68, sementara gol Brahim Diaz di menit ke-90 dianulir karena offside. Hasil ini membawa Los Blancos ke puncak klasemen dengan 6 poin. Kylian Mbappe langsung tancap gas di awal musim bersama Real Madrid. Melawan Real Sociedad, penyerang Prancis itu mencetak hat-trick pertamanya musim ini, memimpin kemenangan besar sekaligus dinobatkan sebagai MVP. Menurut Opta, ini jadi hat-trick ke-6 Mbappe untuk Madrid, 2 kali lebih banyak dari pemain La Liga lain sejak 2024-2025. Catatan golnya juga sudah mencapai 100 kontribusi bersama Los Blancos. Uniknya, Real Sociedad memang jadi lawan favoritnya, 6 gol dalam 5 pertemuan La Liga. Adama Traoré resmi kembali ke La Liga setelah bergabung dengan Deportivo de La Coruna secara gratis. Menurut laporan The Athletic, winger 30 tahun itu menaikkan kontrak sampai Juni 2028 setelah kontraknya bersama West Ham United berakhir. Transfer ini juga menghadirkan reuni dengan mantan pemain Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang. Traoré sudah menuntaskan pemeriksaan medis dan bakal langsung berlatih bersama skuad utama pekan ini. Nomor punggungnya segera diumumkan, sementara debutnya berpeluang terjadi pada laga La Liga berikutnya. Masih di Spanyol, kini giliran Barcelona menanti debut Rodri. Rodri siap menjalani debut bersama Barcelona saat menghadapi Athletic Club di Spotify Camp Nou. Hansi Flick memastikan gelandang asal Spanyol itu bakal mendapat menit bermain dalam laga tersebut. Ini jadi penampilan pertama Rodri setelah terakhir kali turun di final Piala Dunia ketika Spanyol mengalahkan Argentina 1-0. Sebelumnya, dia harus menepi dari pramusim karena menjalani operasi punggung. Kabar debut ini juga sudah dikonfirmasi Flick dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Barcelona punya partner baru dari sektor penerbangan. Raksasa Catalan itu resmi menggandeng Egypt Air dalam kerjasama 3 musim hingga akhir musim 2028-2029. Bukan cuma tim sepak bola, kesepakatan ini juga mencakup tim basket dan handball Barcelona. Menurut keterangan klub yang dikutip pada 26 Agustus, kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas jangkauan merek Barca ke pasar internasional. Langkah ini jadi bagian dari strategi Barcelona memperkuat posisi sebagai salah satu klub olahraga dengan pengaruh global. Sekarang ke Inggris, Carabao Cup langsung menyajikan pesta gol Everton. Everton pesta gol 4-0 atas Preston di Depdale pada putaran kedua Carabao Cup. Tierno Barry jadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-25, menit ke-59, dan menit ke-70 sebelum Brennan Johnson mencetak gol keempat pada menit ke-72. Preston yang tampil sebagai wakil Championship tak mampu memberi ancaman berarti kepada tim Premier League. Kemenangan ini membawa Everton melangkah ke putaran ketiga sekaligus memberi David Moyes pulang manis ke stadion tempat ia memulai karirnya sebagai pelatih. Tottenham Hotspur pesta gol saat menjamu Charlton Athletic di Tottenham Hotspur Stadium pada babak kedua Carabao Cup 2026-2027. More dan Dominic Solanke bikin Spurs unggul 2-0 di babak pertama. Kevin Danso, Savio, dan Ben Davies menambah 3 gol selepas jeda. Sementara Lloyd Jones cuma bisa memperkecil skor pada menit ke-87. Tottenham pun melaju ke babak ketiga dengan kemenangan telak 5-1. 5 gol jadi bukti betapa jauhnya perbedaan kedua tim di laga ini. Tottenham kini lanjut ke babak ketiga, sementara Charlton harus angkat koper lebih cepat. Beralih ke Newcastle, duel berikutnya berjalan lebih ketat. Newcastle United harus kerja keras saat menjamu West Bromwich Albion di St James Park pada babak kedua Carabao Cup 2026-2027. Isaac Priest membawa West Brom unggul menit ke-19. Lalu Bouzama Traore menyamakan skor untuk Newcastle. Harvey Barnes sempat membawa Demak Priest unggul, tapi Priest kembali mencetak gol untuk membuat skor 2-2. Barnes akhirnya jadi penentu kemenangan Newcastle lewat gol menit ke-81. Kemenangan 3-2 ini memastikan Newcastle melaju ke babak ketiga Carabao Cup setelah duel yang berjalan ketat sampai akhir. Dari laga piala masuk ke bursa transfer bersama Ipswich, Ezequiel Palacios siap membuka lembaran baru dengan meninggalkan Bayer Leverkusen untuk bergabung ke Ipswich Town. Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan lisan sudah tercapai dan sang gelandang Argentina dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis. Transfer ini bernilai 27,5 juta euro hingga 30 juta euro dengan 22,5 juta euro sebagai biaya tetap, bonus 5 juta euro plus 10% bagi hasil penjualan untuk Leverkusen. Palacios bakal dikontrak sampai Juni 2030. Menariknya, dia juga tercatat sebagai pemain pemenang Piala Dunia pertama dalam sejarah Ipswich Town. Crystal Palace resmi meminjam ekstradisasi dari Chelsea untuk musim 2026-2027. Bek 28 tahun itu membawa pengalaman besar termasuk 300 lebih penampilan senior dan status finalis Piala Dunia 2022 bersama Prancis. Disasi juga pernah juara bersama Reims dan Chelsea plus menjalani masa peminjaman di Aston Villa serta West Ham. Ia punya 58 penampilan di Premier League dan 5 caps bersama Prancis. Kini Disasi berharap pengalaman itu bisa membantu Palace apalagi ia sudah tahu betapa sulitnya menghadapi Selhurst Park. Dari Palace geser ke Liverpool yang kembali berburu winger. Liverpool kembali cari winger setelah 2 tawaran untuk Yan Kuba minta ditolak Brighton. Kali ini The Reds mencoba menjajaki Ismail Assar, tapi Crystal Palace langsung menutup pintu. Menurut The Athletic, pendekatan awal Liverpool bahkan belum sampai menjadi tawaran resmi. Palace cuma mau melepas Sarr jika datang proposal astronomis. Pelatih baru Pierre Sage juga masih memasukkan Sarr dalam rencananya. Winger Senegal itu memang punya posisi penting setelah mencetak 21 gol sekaligus menjadi pemain terbaik Palace musim lalu. Jadi Liverpool tampaknya harus siap merogoh kocek dalam-dalam. Dari Inggris, terbang ke Arab Saudi mengikuti langkah Ollie Watkins. Ollie Watkins tinggal selangkah lagi meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan Al Hilal. Fabrizio Romano melaporkan kedua klub sudah mencapai kesepakatan penuh dengan nilai transfer 58,4 juta euro plus 2 juta euro bonus. Striker 30 tahun itu disebut sangat ingin pindah dan dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pekan ini untuk menjalani tes medis. Jika transfer Watkins rampung, Al Hilal mendapatkan penyerang berpengalaman, sementara Villa harus membuka lembaran baru di lini depan. Aston Villa selangkah lagi mendapatkan Nicholas Jackson dari Chelsea.
Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, kedua klub sudah mencapai kesepakatan dengan nilai paket transfer 65 juta pound sterling, termasuk 47,5 juta pound sterling pembayaran awal. Negosiasi pribadi diperkirakan bukan masalah, meski masih ada beberapa detail yang perlu dibereskan. Chelsea juga mendapat keuntungan besar karena Jackson dibeli dari Villarreal seharga 32 juta pound sterling pada 2023. Selama di London, striker 25 tahun itu mencetak 30 gol dalam 81 laga sebelum musim lalu dipinjamkan ke Bayern Munchen. Beralih ke Newcastle, ada tambahan baru di lini tengah. Nico Gonzalez resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Newcastle United pada musim panas 2026. Gelandang asal Spanyol itu ditebus dengan nilai mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah termasuk bonus. Seperti dilaporkan Antara, Nico sudah menaikkan kontrak jangka panjang setelah menjalani tes medis di Tyneside. Pemain 24 tahun ini bakal memakai nomor 6 dan diperkenalkan di St James Park. Setelah 18 bulan di Etihad, Nico memilih pindah demi menit bermain lebih reguler. Kini, Newcastle berharap dia bisa jadi tambahan penting di lini tengah The Magpies. Ayub Bowadi resmi meninggalkan Lille untuk bergabung dengan Manchester City. Gelandang muda Maroko berusia 18 tahun itu menaikkan kontrak sampai Juni 2031 dengan biaya transfer mencapai 100 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Nilai ini membuat Bowadi jadi pemain U19 termahal dalam sejarah Premier League, melewati rekor Leny Yoro sebesar 58,9 juta pound sterling. Di Etihad, Bowadi akan memakai nomor 32 sekaligus diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang untuk menyegarkan lini tengah The Citizen. Menutup rangkaian transfer, kita kembali ke Barcelona dan Alejandro Balde. Manchester United memilih mundur dari perburuan Alejandro Balde. Menurut Fabrizio Romano, tuntutan gaji bek kiri Barcelona itu dinilai terlalu tinggi oleh Setan Merah. MU sempat menghubungi perwakilan Balde setelah sang pemain tak masuk skuad Barca saat menghadapi Elche di laga pembuka La Liga. Namun, ketertarikan itu kini meredup dan MU mulai mencari opsi lain. Balde sendiri tak mendorong kepindahan dan masih ingin bertahan di Camp Nou. Jadi, drama masa depannya bisa berakhir dengan satu keputusan, tetap memperjuangkan tempatnya di Barca. Itu dia seluruh kabar sepak bola terbaru hari ini. Jangan lupa terus ikuti Blessing Soccer News untuk berita pertandingan, transfer, dan cerita sepak bola lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di berita selanjutnya. Salam sepak bola.